Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dong. Hari ini, hari Minggu, tandanya kita siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, kakak ajak semuanya untuk berdoa dulu ya. Kita berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan untuk kami sampai dengan saat ini. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau angkat satu pujian ya. Kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Kita pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ke kanan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik semua sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semua? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti dan kami ingat dalam keseharian kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 48 ya. Yuk kita buka sama-sama. Sudah? Nah, sekarang coba deh adik-adik lihat. Judulnya apa ya? Apa? Ya, betul. Petrus dan Cornelius. Kalau Petrus kita kan sudah kenal ya adik-adik. Petrus itu orang yang selalu menceritakan firman Tuhan ke banyak banget orang. Tapi kalau Cornelius itu siapa ya adik-adik? Adik-adik penasaran gak Cornelius itu siapa? Nah kalau adik-adik penasaran, yuk kita baca di ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh
Ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, dari ayat ini adik-adik jadi tahu kan siapa itu Cornelius? Ya adik-adik, Cornelius itu seorang perwira yang punya pasukan. Nama pasukannya itu Italia. Nah, Cornelius ini dia orang yang sangat saleh. Dia takut sama Tuhan adik-adik. Dia sering berdoa, dia selalu berdoa. Terus Cornelius juga sering memberi adik-adik. Dia memberi sama orang-orang yang kurang mampu. Nah, ketika pukul 3 pagi, Cornelius sedang berdoa adik-adik. Ketika Cornelius berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Lalu dia memanggil nama Cornelius. Cornelius. Lalu Cornelius menatap malaikat itu. Dan Cornelius menjawab, "Ada apa Tuhan?" Lalu malaikat itu bilang kepada Cornelius untuk memerintahkan beberapa orang untuk pergi ke daerah Yope untuk mencari seseorang yang bernama Petrus. Dia tinggal di rumah Simon. Nah, ketika malaikat itu sudah memberitahu kepada Cornelius, tiba-tiba malaikat itu hilang. Lalu Cornelius langsung memanggil beberapa orang untuk pergi ke Yope. Cornelius memanggil 3 orang. Lalu Cornelius memerintahkan mereka pergi ke Yope. Keesokan harinya, ketika 3 orang yang diperintahkan Cornelius tadi pergi ke Yope, Petrus naik ke atas rumahnya. Dia mau berdoa adik-adik. Tapi ketika Petrus mau berdoa, tiba-tiba dari langit turun suatu benda yang bentuknya seperti kain dan itu sangat besar. Dia turun ke tanah. Nah, di dalam kain itu banyak sekali hewan-hewannya. Adik-adik mau tahu nggak hewannya apa? Yuk kita baca di ayat yang ke-12 ya adik-adik. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Ya, binatang-binatang ini tidak boleh dimakan adik-adik pada zaman itu. Lalu ketika Petrus melihat hewan-hewan itu, tiba-tiba dari langit ada suara Tuhan. Tuhan bilang pada Petrus, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, aku tidak pernah memakan makanan yang tidak boleh dimakan." Tapi Tuhan menjawab Petrus, "Apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, kejadian itu adik-adik terjadi sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali, kain itu terangkat lalu hilang di atas langit. Setelah itu Petrus sangat bingung. Aduh, tadi maksudnya apa ya? Nah, ketika Petrus lagi bingung, tiba-tiba 3 orang yang tadi diperintahkan oleh Cornelius, dia sudah ada di depan rumahnya Simon. Lalu ada roh yang mengatakan kepada Petrus, "Turunlah Petrus, bertemulah dengan 3 orang yang diperintahkan oleh Cornelius tadi." Dan roh itu mengatakan Petrus harus ikut dengan mereka. Nah, setelah Petrus
turun bertemu dengan mereka, lalu mereka menceritakan apa yang terjadi sama Kornelius. Lalu Petrus mau ikut dengan mereka, tapi mereka harus menginap dulu 1 malam saja. Nah, keesokan harinya mereka berangkat ke rumahnya Kornelius. Sedangkan di sana Kornelius sudah mengumpulkan keluarga-keluarganya untuk berkumpul. Ketika Petrus dan 3 orang yang diperintahkan Kornelius itu sampai di rumah Kornelius, Kornelius langsung tersungkur. Kornelius langsung sujud. Lalu Petrus mengatakan kepada Kornelius, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa." Lalu Petrus diajak masuk ke rumah Kornelius, dan di sana sudah ramai sekali keluarganya Kornelius. Nah, ketika Petrus sudah bertemu dengan keluarga Kornelius, lalu Kornelius menceritakan apa yang dilihat dan apa yang diperintahkan oleh malaikat-malaikat Tuhan kepada Kornelius. Lalu Petrus juga menceritakan apa yang dia lihat di waktu dia mau berdoa itu, adik-adik. Nah, adik-adik penasaran gak apa ya arti penglihatan yang dilihat oleh Petrus itu? Kalau adik-adik mau tahu, yuk kita baca lagi Alkitabnya di ayat ke-34, 35, dan 36. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang disuruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, itu tadi arti dari penglihatan Petrus, adik-adik. Setelah itu, Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Kornelius. Petrus menceritakan kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak sekali orang-orang. Tuhan Yesus juga mati di kayu salib untuk menebus banyak dosa, adik-adik. Lalu Petrus juga menceritakan kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit ke sorga. Nah, ketika Petrus sedang berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun ke Kornelius dan keluarganya. Orang yang ikut dengan Petrus, mereka sangat terkejut, mereka sangat senang, adik-adik, karena Kornelius dan keluarganya sudah percaya kepada Tuhan. Lalu Petrus membaptis Kornelius dan keluarga Kornelius semuanya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Kornelius ini kita bisa belajar kalau Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi sahabat adik-adik, mengasihi semua orang. Saudara-saudara adik-adik juga dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga bisa belajar dari Kornelius yang rajin sekali berdoa. Juga dia rajin membantu orang-orang. Jadi, adik-adik jangan lupa ya untuk berdoa dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Misalnya nih,
teman adik-adik ada yang sedang lapar. Aduh, aku lapar. Tapi dia tidak membawa makanan. Nah, adik-adik punya nih makanan. Adik-adik bisa kasih ke teman adik-adik ya, biar dia nggak lapar lagi. Jadi adik-adik sudah membantu orang yang membutuhkan. Nah, pelajaran selanjutnya yang bisa kita dapat dari Cornelius itu dia mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik, untuk menyelamatkan kita semua. Dan Cornelius juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Nah, kita juga harus percaya ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita semua. Sekian cerita firman Tuhan kali ini. Nah, kakak mau kasih adik-adik PR nih. PR-nya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik dikerjain, oke? Nah, kita kan tadi udah belajar nih kalau Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah beribadah pada hari ini. Kiranya kami boleh mengerti akan cerita Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.